Bismillah, assalamualaikum guys. Ini mengerikan guys. Jauh-jauh hari pengamat Islah Barawi sudah pernah memprediksi hal ini. Di akhir masa jabatan Presiden, Pak Jokowi diprediksikan akan berakhir seperti ini guys. Apakah beneran demikian? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Terima kasih. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Guys. Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Nah, Indonesia. ini memang ada tepuk tangannya. Tapi terlihat Pak Jokowi nggak ada guys ya. Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang sudah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puja-puji seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu sangat santun banget guys Pak Prabowo. Seorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan atau bahkan komedi dari kekuasaan. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan. Terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian. Bukan kesepian metafisik, tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa. Ini guys, berbincang dengan Puan Pak Prabowo. Ini guys, momen cium tangannya. Ini guys, foto selfie guys ini guys. Sama anak Prabowo juga, Mas Didit. Jangan. Mesra nih guys ya. Pak, jangan Bapak kapan janjian ketemunya Pak? Pak, harapan untuk anggota yang baru Pak? Ya, semoga Sabar. menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Ya, untuk rakyat. amin. Pak, pertemuan dengan legislatif dan eksekutif harus bersinergi, Pak. Bapak gimana? Ada tanggapan, Pak? Selalu kerjasama. Ya. Selalu harus kerjasama. Siap. Pak Prabowo katanya persiapan jelang pelantikan, Pak. Persiapan jelang pelantikan gimana, Pak?
guys. Detik-detik Mbak Puan ini berbincang dan bersalaman dengan Pak Prabowo ini guys. Nah, terlihat mesra banget ini guys, ya kan? Ketua DPR RI Puan Maharani tampak berbincang akrab dengan Pak Prabowo. Nah, dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya. Ini usai upacara Hari Kesaktian Pancasila guys acaranya ini. Bersama ini ketika bersama ketiganya. Nah ngomolers, jangan kira akrabnya dua tokoh itu gak bikin keder, gak bikin deg-degan, gak bikin gregetan itu. Nah, ini adalah resahnya Pak Mulyono tingkat kolonel, belum tingkat jenderal. Hampir. Oh nanti kalau sudah ada pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Megawati, lah itu keresahannya baru mentok. Ini baru hampir mentok ini. Keresahan, rasa deg-degannya Pak Mulyono. Dan bila presiden mendatang dan kabinet dikendalikan dari ketua-ketua partai besar ini, pemerintah dikendalikan oleh Gerindra dan DPR dikendalikan oleh PDIP. Iya toh? DPR ada di tangan PDI Perjuangan. Lah Mulyono mau berharap ke siapa? Untuk menjaga anak-anaknya yang diperjuangkan begitu hebatnya, sehingga punya kedudukan ada di partai politik, ada di pemerintahan sebagai wakil presiden, mantunya didorong-dorong jadi gubernur. Lalu mau berharap kemana? Masih berharap ke Golkar, yakin, kuat itu loh. Sekuat apa Golkar ngadepi banyak partai? Gak kuat, Bung. Dan akrabnya presiden terpilih menunjukkan dukungan pada Mbak Puan untuk kembali jadi ketua DPR. Ini terlihat nyata. Gerindra sama sekali tidak takut ketika Mbak Puan kembali jadi ketua DPR. Nah, bila ketua DPR-nya dipegang PDIP, ya akhirnya Mbak Puan sama Pak Prabowo ya akhirnya gelenik tadi. Ngobrol akrab berdua. Karena dua elit ini yang akan memimpin negara kita untuk mengendalikan pemerintah kita. Eksekutif dipegang Pak Prabowo, legislatif dipegang oleh Mbak Puan. Oke guys, jadi sangat mengejutkan sekali dari video-video yang beredar di dunia maya ini guys. Tadi apakah itu akan menjadi bukti bahwa ucapan pengamat Islah Barawi itu benar akan menjadi kenyataan? Yang pertama, jadi terlihat tadi ketika ada penyambutan kepada Presiden Jokowi, bahkan tidak ada satupun yang tepuk tangan terdengar. Nah, apakah ini tanda-tandanya Presiden Jokowi mulai ditinggalkan? Kedua, dari video yang beredar tampak Puan Maharani sedang asik ngobrol bersama Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi di depannya saat menjelang isu pertemuannya Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Ketiga, lalu juga ada momen menarik usai pelantikan anggota DPR RI di gedung MPR DPR Senayan pada Selasa pagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan anaknya tampak kompak selfie bersama dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga. Ini pertanda memang hubungan Partai PDIP dengan Gerindra nampak terlihat baik-baik saja. Bahkan juga di anak Pak Prabowo terlihat sampai mencium tangan Puan Maharani, guys. Nah, dari semua video tadi, apakah itu merupakan tanda-tanda apakah Presiden Jokowi akan berakhir seperti apa yang diprediksikan oleh pengamat Islah Barawi? Jadi kita lihat ke depannya saja ya, guys ya. Mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.